Halo YouTube, nah, kembali lagi dengan saya Rizal. Di pertemuan kali ini, di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang satu pembahasan soal, yaitu ini soal miliknya Shopee. Ini merupakan tes soal Shopee yang mereka jadikan sebagai bahan rekrutmen pegawai baru. Nah, di sini kita akan mencoba pembahasan soal ini. Di sini ada tingkatan ya, basic 1, basic 2, basic 3, intermediate, advanced, expert 1, dan juga expert 2. Nah, kita akan membahas soal ini dari basic 1 hingga advance. Mengenai soal expert 1 dan expert 2 kita akan bahas di video pembahasan lainnya agar video ini tidak terlalu kepanjangan. Oke, langsung saja kita bahas, yaitu pembahasan 1, basic 1. Instruksinya, kolom A dan kolom B are the same type of the date but scientific format. Oke, ini masih berupa data scientific. Using Excel basic format feature to change column A to look exactly the same once highlight yellow in the column B. Oke, kita akan disuruh merubah kolom A, data yang ada di kolom A menjadi data yang ada di kolom B yang bertipe data format numeric. Ini adalah tipe data format scientific. Oke, kita akan merubahnya. Yaitu kita klik di sini di baris kedua ini, kita kopikan dulu ke kolom B, data kolom A ini kita kopikan dulu ke kolom B, Ctrl Shift take down, Ctrl copy, dan ke atas. Nah, di sini Ctrl V, berikan lagi warnanya. Di sini kita akan mengganti yang tadinya tipe datanya ini bertipe data scientific, kita ganti menjadi tipe data numeric, format number. Nah, di sini kita kurangi 2 angka di belakang koma. Nah, itu untuk basic pertama kita sudah selesai memformat data yang bertipe scientific menjadi tipe data numeric. Yang kedua, update the image URL, change the term to detail similar to ones in the yellow. Please answer the column B, update the image replacing the word term with the detail. Kita disuruh mengganti data yang ada di kolom A ini, data term ini menjadi kata detail seperti yang ada di kolom B ini. Oke, kita kopikan dulu data yang ingin kita ganti, lalu kita pindahkan ke kolom B. Di sini karena di sini ada di baris ketiga, Ctrl Shift take down, Ctrl copy, kita ke atas, lalu kita pastikan di kolom B, lalu kita pilih kata yang ingin kita rubah, blok dulu, Ctrl Shift take down bawah, Ctrl F, itu artinya Ctrl find, lalu kita ganti akan ke replace, lalu pilih kata yang ingin kita ganti, yaitu kata term. Di sini kita disuruh mengganti kata term, replace with menjadi kata detail sesuai dari instruksi soal, yaitu sudah dipastikan replace all. Nah, di sini Excel sudah mengganti 4709 replacement dalam waktu yang singkat. Sudah Excel mengganti dari yang tadinya katanya term menjadi detail. Oke, lalu close. Oke, kita sudah menyelesaikan basic yang kedua. Kita ke basic yang ketiga. Instruksi, manual fill the shipping cost column using the column condition. Oke. One, all the product offer $49 base the sale price have $0 under the shipping cost. Jadi sel produk ini jika dia bernilai lebih dari $49, maka shipping cost-nya ini $0 atau gratis. Yang kedua, all product between $20 to $49 based on the sale price should have $7.59 under the shipping cost. Oke, berarti jika shipping cost di sale price-nya ini kurang dari atau sama dengan 49, maka $7,59 yang akan dikenakan sebagai shipping cost. All else should have
$10.59. Jadi jadi jika kurang dari pertama dan kedua, maka akan dikenakan $10,59, atau yang kurang dari 20, maka akan dikenakan biaya $10,59 sebagai shipping cost. Value in the shipping cost column should be dollar format with the 2 decimal point. Oke, kita akan coba memformat 2 desimal di belakang angka. Itu angka dolar ini seperti ini, 10,59. Dia mempunyai 2 angka di belakang koma. Oke, kita akan di sini bermain-main dengan fungsi logic yang ada di Excel. Fungsi logic yaitu if kurung buka shipping cost-nya ini kurang dari 20, maka dia dikenakan shipping sale price-nya ini kurang dari 20, maka shipping cost yang akan dia kenakan 10,59. Jika sale price-nya ini kurang dari atau sama dengan 49, maka $7,59 yang akan dia kenakan. Selain dari itu, maka $0 yang akan dikenakan. Selain daripada kedua kondisi ini, maka $0 atau free yang akan dia dapatkan jika sale price-nya ini lebih dari $49. Tutup kurung, lalu enter. Nah, jika sudah seperti ini, klik 2 kali angka ke pojok kanan bawah, klik 2 kali. Nah, otomatis mengenerate angka yang tadi kita dapatkan yang pertama sesuai dengan fungsi logik kita. Kita cek kurang dari 20, shipping cost-nya $10,59, dan lebih dari 49, maka $0. Oke, sesuai. Tinggal kita menambahkan format dolar yang ada di sini dengan cara di sini kita klikkan. Kita sudah mendapatkan format dolar dan juga 2 angka di belakang koma. Oke, sudah sesuai. Kita ke intermediate. Instruksi the table below the same as the date record employee 1 month period using an active police qualifier below. Please fill the column E with the either qualified or not qualified. Nah, intinya kita disuruh mencari qualified or not qualified. Karyawan ini menerima insentif dengan ketentuan seperti no honoraries absent with the in the month. Thirdness of the last 3, menitnya tidak boleh kurang dari 3. Menitnya tidak boleh kurang dari 15. Yang ketiga, time or any instant of the last 15. Nah, menitnya tidak boleh kurang dari 15. Dan unauthorized absent dan diskualifikasi di program yang ini tidak boleh dari 0. Intinya seperti itu. Di sini harus 0, di sini tidak boleh kurang dari 3. Dan di sini tidak boleh kurang dari 15 untuk mendapatkan kelayakan insentif. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka dia tidak akan layak menerima insentif. Oke, kembali kita akan menggunakan fungsi logika. Kita akan bermain-main dengan fungsi logik, yaitu sama dengan if kurung buka absen ini sama dengan 0, dia tidak boleh lebih dari 0. If instant ini harus kurang dari 3, if kurung buka minute ini harus kurang dari 15. Nah, jika sudah kita cocokkan sesuai dengan ketentuan soal, kita akan berikan kondisi yaitu qualified or not qualified. Tutup kurung, koma. Di sini belum selesai karena di sini kita mempunyai 3 if, harus kita sertakan 3 pernyataan, yaitu not qualified, tutup kurung, koma, tanda petik, not qualified, tanda petik, lalu tutup kurung. Nah, di sini karena pernyataan ini tidak boleh
dari yang telah ditentukan di sini keharusan, maka qualified ini pernyataan yang bernilai true kita cukup ketikkan satu, sisanya not qualified, dan not qualified, karena jika ini lebih dari 0, walaupun ini kurang dari 3 dan ini kurang dari 15, tetap dia tidak akan qualified untuk menerima insentif. Ketentuan untuk menerima insentif ini, jika authorized-nya 0, instannya kurang dari 3 dan minusnya kurang dari 15, baru dia layak menerima insentif. Jika salah satu dari ketiga ini tidak terpenuhi, maka dia tidak layak. Meskipun 11 minit ini memenuhi syarat, 12 instan memenuhi syarat, tapi ini jika DPI ini lebih dari 0, dia tetap tidak akan mendapatkan insentif. Lalu enter. Nah, not qualified. Karena jumlahnya di sini lebih dari 0, instannya kurang dari 3, lebih dari 3, dan minusnya lebih dari 15, maka dia not qualified. Oke, kita tarik ke bawah atau klik 2 kali. Nah, kita lihat qualified. Karena dia di sini 0 dan di sini dia bernilai kurang dari 3 dan minusnya kurang dari 16, maka dia qualified untuk mendapatkan insentif. Oke. Itu untuk intermediate. Kita sekarang ke advance. Instruction. Fill the column D using that format column A to C in the format exactly the same as the first two example highlighted in the yellow. Please do not alter modify that from the column A column to column C. Nah, kita tidak boleh merubah data yang ada di kolom C ini. Ketika kita lihat di sini ada data yang tidak beraturan, ada data yang mempunyai spasi di depan, dan juga tidak di sini. Kita tidak boleh merubah data ini. Kita harus menggabungkan antara kolom A dan kolom B dan kolom C. Kolom C ini spesial karena satu karakter yang akan kita keluarkan atau kita ekstrak. Di sini ketentuannya yaitu penggunaan huruf kapital pertama, sisanya huruf kecil, dan juga seterusnya. Menggunakan middle inisial, itu kita akan menggabungkan beberapa rumus yang ada di Excel dengan rumus yaitu proper. Proper ini gunanya untuk merubah huruf kapital yang ada hanya di depan, sisanya menjadi huruf kecil. Proper concatenate. Concatenate ini adalah rumus yang menggabungkan beberapa karakter yang ada di sel. Nah, kita pilih di sini sel A, koma, tanda petik, spasi, tanda petik, koma, sel B, koma, tanda petik, spasi, tanda petik, koma. Nah, di sini kita akan menggunakan left karena hanya satu karakter yang akan kita ekstrak, yaitu left, kurung buka, pilih sel C7 ini, koma 1, tutup kurung, koma, kita tambahkan tanda titik, tutup kurung, dan tutup kurung, lalu enter. Nah, kita bisa lihat ini, kita lupa menambahkan tanda petik yang ada di pertama, koma, lalu enter. Seperti dilihat di sini sudah sesuai. Williams ini sudah berubah menjadi kalimat seperti ini. Williams dengan W di depan itu huruf besar dan sisanya huruf kecil. Robert berhasil kita ubah juga, dan W yang ada di depan ini sudah berhasil kita ekstrak. Nah, kita klik 2 kali yang ada di sini akan mengenerate data ke bawah. Oke, di sini ada sedikit masalah, yaitu David Sanders ini data yang terakhir itu dia tidak terekstrak. Nah, kenapa tidak terekstrak? Karena dia mempunyai spasi di depan. Nah, instruksinya kita tidak boleh merubah data yang ada di kolom A ataupun sampai kolom C. Nah, untuk menanggulangi seperti ini, kita akan menggunakan rumus yaitu trim. Left, trim. Trim ini fungsinya yaitu
untuk merapikan data yang seperti ini, yang tidak beraturan seperti ini menjadi seperti ini. Bronx William ini, dia spasinya akan diratakan ke depan. Itulah fungsinya trim ini. Nah, setelah kita tambahkan trim, kita cek apakah penelitian sudah benar, lalu tekan enter. Nah, memang tidak terjadi apa-apa karena karakter pertama ini tidak mempunyai spasi. Tapi jika kita tarik ke bawah, maka Davis ini akan mempunyai karakter yang ada di belakang, seperti yang ada di atas ini dan ini. Kita klik 2 kali. Nah, itu masalah pertama sudah kita selesaikan untuk menanggulangi data yang tidak beraturan seperti ini. Nah, ada yang mempunyai spasi, ada yang tidak mempunyai spasi. Itulah fungsi dari trim ini. Oke, untuk part yang pertama, video yang pertama kita cukupkan sampai di sini. Advance ini kita sudah membahas dari basic 1 hingga advance. Nah, di video berikutnya